Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabar buat orang semua yang ada di rumah yang saat ini berada dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yaitu dalam Filipi 4 ayat 19. Di mana di situ ada satu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi segala orang keperluan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seorang anak yang bernama Luisa. Luisa pasti anak perempuan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Luisa ini dia sejak kecil sudah mengenal Tuhan Yesus. Dia sudah dibesarkan di tengah keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Karena Luisa ini punya orang tua, terutama Luisa punya papa adalah seorang pendeta. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, suatu pagi hari ini Luisa bangun, kemudian dia bersiap-siap untuk sarapan. Salah satu kelebihan dari ini Luisa, setiap pagi dia bangun, dia selalu berdoa, dan ketika dia sedang mempersiapkan diri, dia selalu menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Biasanya dia menyanyi lagu-lagu sama dengan orang kalau di sekolah minggu, lagu-lagu sekolah minggu itu lagu-lagu rohani. Nah, pagi itu Luisa pun bersiap-siap sambil bernyanyi lagu memuji Tuhan, lagu-lagu rohani, lagu-lagu sekolah minggu. Dia bersiap untuk sarapan karena dia punya mama bilang sarapan sudah siap dan Luisa harus sarapan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, setelah dia berpakaian, dia akan mengenakan dia punya sepatu. Ketika dia memakai dia punya sepatu, ternyata dia punya sepatu itu sudah agak kecil dan di ujung sepatu itu sudah ada lubang karena sepatu itu sudah lama dan belum pernah dia ganti karena lagi dia punya sepatu cuma satu-satunya itu sepatu, cuma satu pasang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, karena kasih yang DP mama dan papa, terutama DP papa hanya seorang pendeta di tempat yang sangat terpencil sehingga DP papa gaji cuma cukup untuk keseharian dorang, tapi untuk membeli sepatu baru belum cukup. Tetapi adik-adik ini Luisa, karena dia lihat DP sepatu seusang, dia berusaha tanya pada DP papa, Pak, bagaimana DP sepatu ini so rusak, boleh mau beli akang sepatu baru? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, DP papa kasih yang oleh suka membeli akang dia sepatu. Tetapi DP papa bilang saat ini dorang belum mempunyai uang untuk membeli sepatu. Belum cukup uang untuk membeli sepatu. Ada uang tetapi bukan untuk membeli sepatu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah ini Luisa marah-marah atau membentak DP mama, DP papa? Nah, ternyata ini Luisa bilang, oh tidak apa-apa. Nggak usah mau beli sepatu kalau memang belum ada uang. Tetapi dia papi bilang kalau memang anak perlu ada yang boleh ngana meminta akang pak itu sepatu, yaitu kepada Tuhan Yesus lewat doa. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, karena sejak kecil ini Luisa sudah menanamkan pada hati bahwa satu-satunya yang menyediakan segala dompet kebutuhan itu adalah Tuhan Yesus, maka dia percaya Tuhan Yesus akan menyediakan semua yang dibutuhkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika sore hari tiba, DP mama dan papa lihat Pak ini Luisa masuk di dalam kamar. Pasti dia papa dan mama pikir, oh mungkin ini Luisa bermain di kamar. Makanya dia papa dan mama mau lihat apa yang ini Luisa baking di dalam kamar. Kemudian sebelum dia papa dan mama masuk di kamar, dia papa dan papa dengar ini Luisa sedang berbicara. Nah, dorang dengar, ternyata dorang intip dari luar kamar, ini Luisa ada sementara berdoa. Ada yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ini Luisa doakan? Ini Luisa berdoa, dia berkata demikian. Dia bilang, Tuhan Yesus, saya perlu sepasang sepatu yang baru, karena sepatu saya sudah usang. Karena itu Tuhan, kalau Tuhan berkenan, bolehkah Tuhan berikan itu di hari Minggu? Karena saya mau pergi ke sekolah Minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, DP mama dan papa merasa sedih, merasa aduh, seharusnya dorang mesti beli akang di sepatu baru, tetapi tidak memiliki uang untuk membeli. Nah, dia yang dikasih Tuhan, ketika malam tiba,
Ini Luisa kemudian semua bersiap tidur, tetapi dia pe hati sungguh bersuka cita. Dia yakin dan percaya apa yang dia doakan akan dijawab oleh Tuhan. Semua DP kekhawatiran, semua DP ketakutan dia serahkan kepada Tuhan. Jadi malam itu Luisa tidak lagi memikirkan soal itu sepatu karena dia yakin percaya Tuhan akan menyediakan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika hari Sabtu tiba, ini Luisa dan DP mama akan pergi beribadah di dorang pe, kalau orang sama nih sekarang dia bilang ibadah kolom, ibadah seputar rayon atau kolom. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, ketika dorang pergi di rumah tempat ibadah, selesai beribadah, karena ini cerita berlangsung di saat sebelum corona, sebelum pandemi, makanya dorang ada sedia santap kasih bersama. Maka ini Luisa selain santap kasih dia bermain bersama anak-anak yang juga hadir di ibadah itu. Kemudian ada seorang ibu yang DP nama Ibu Ken. Dia ternyata dia tahu kalau ini Luisa perlu sepatu baru. Kong dia tanya Pak ini Luisa, ngana kata ada perlu sepatu yang baru. Kemudian ini Luisa bilang, iyo kita memang perlu sepatu baru, tapi kita yakin Tuhan Yesus mau kasih itu DP sepatu yang saya punya sepatu. Jadi dia tidak merasa khawatir. Adik-adik waktu ini Ibu Ken dengar, aduh dia rasa tersentuh itu DP hati. Kemudian dia datang Pak itu Luisa pe mama, kok dia bilang, mari Jo, kelar ini ibadah orang mau pergi beli sepatu untuk ini Luisa. Ternyata betul Ibu Ken ini membelikan Luisa sebuah sepasang sepatu yang baru di toko sepatu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ketika dalam perjalanan, ini Ibu Ken bertemu dengan DP sahabat. Kemudian dia bilang pada DP sahabat ini, sama-sama seorang ibu lagi dia bilang bahwa, oh ini ada DP teman, DP anak, DP nama Luisa, dia perlu sepatu baru. Kita ini baru dari toko ada belikan dia sepatu yang baru. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ini Ibu Ken pe teman juga punya anak perempuan yang DP umur lebih tua daripada Luisa. Dan Ibu Ken pe teman ini bilang bahwa itu DP anak pe sepatu yang belum lama dia pakai sudah tidak muat tapi masih sangat baru. Bagaimana kalau itu sepatu pun diberikan kepada Luisa? Nah, adik-adik itu Ibu Ken bilang, oh itu lebih bagus, berarti Luisa akan dapat 2 pasang sepatu. Kemudian ini Ibu Ken membawa itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Ken berteman kepada Luisa. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum hari Minggu benar, semua yang didoakan oleh Luisa terjawab. Apa yang dibutuhkan? Sepasang sepatu. Bahkan Tuhan memberikan lebih. Yang dia minta sepasang, tapi akhirnya dia jadi 2 pasang adik-adik. 2 sepatu baru yang hanya diminta 1 di dalam doa, tetapi Tuhan memberikan yang lebih. Karena Tuhan tahu Luisa sangat membutuhkan itu untuk pergi beribadah di hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika hari Minggu tiba, terlihat bahwa ini Luisa begitu senang dan penuh sukacita sambil dia bernyanyi-nyanyi kecil, dia pergi ke ibadah dan terlihat dia memakai sepatu yang baru. Dan sungguh sukacita bahwa kalau torang mungkin bersama-sama dengan Luisa, pasti torang mau tanya, dari mana itu sepatu baru? Maka Luisa akan menjawab bahwa itu adalah jawaban dari DP doa Tuhan Yesus yang memberikan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, orang belajar dari ini Luisa bahwa setiap doa yang orang panjatkan kepada Tuhan, orang harus yakin dan percaya itu pasti Tuhan akan jawab. Walaupun mungkin DP jawaban ada 3 macam. Ya, menunggu atau tidak sama sekali. Tapi satu yang terang yakin, apa yang terang butuhkan, pasti Tuhan Yesus akan memberikan. Tuhan Yesus akan menjawab itu lewat orang doa-doa. Doa-doa yang dipanjatkan dengan sungguh, doa yang benar, sangat besar kuasanya. Bahkan Tuhan sudah berjanji di Filipi 4 ayat 19, Tuhan akan mencukupkan segala torang pe kebutuhan, torang pe keperluan sesuai dengan kemuliaan yang Tuhan miliki, kekayaan yang Tuhan miliki. Karena seisi dunia ini adalah milik Tuhan, maka semua ciptaannya termasuk torang manusia akan dipenuhi segala kebutuhan. Segala kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan torang belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tetapi segala torang pe kebutuhan menurut waktu Tuhan maka akan disediakan.
Karena apapun yang torang minta di dalam nama Tuhan, dan itu memang torang butuhkan, itu pasti Tuhan sediakan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Demikianlah cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin.